Halo, assalamualaikum anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu berkaitan tentang struktur tumbuhan. Kita yang pada pembahasan lalu sudah sampai pada materi organ tumbuhan. Jadi organ tumbuhan itu meliputi bagian-bagian tubuh tumbuhan yang terdiri dari akar, batang, kemudian lagi daun, kemudian bunga, dan juga buah. Nah, selanjutnya sekarang kita akan beralih pada jaringan tumbuhan. Yang dimaksud dengan jaringan itu adalah penyusun dari organ. Jadi beberapa jaringan itu kalau bergabung dia akan membentuk organ. Kemudian pada tumbuhan itu jaringan-jaringan yang menyusun tumbuhan itu sendiri, jenis-jenisnya itu meliputi yang pertama adalah jaringan meristem, kemudian jaringan epidermis, kemudian lagi jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jadi kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis jaringan tersebut. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa jaringan itu adalah bagian yang menyusun organ. Terus kemudian kita beralih pada jaringan meristem. Jaringan meristem itu terdiri dari ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Jaringan meristem itu berperan dalam pengaturan pertumbuhan tumbuhan. Jadi pertumbuhan tumbuhan itu bisa ke arah atas bawah, yang artinya dia memanjang, dan juga pertumbuhan yang arahnya melebar ke samping, yang artinya dia itu membesar. Untuk yang pertumbuhan memanjang itu diperankan oleh meristem primer. Jadi meristem primer itu letaknya ada di ujung batang dan juga di ujung akar tanaman. Jadi meristem primer ini mengatur perpanjangan tubuh tumbuhan. Kemudian yang berikutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini adalah mengatur pertumbuhan yang bertambah besar atau melebar pada diri tumbuhan. Untuk yang meristem sekunder ini terletak pada jaringan kambium. Jadi biasanya yang memiliki kambium itu adalah tumbuhan dikotil atau yang berkeping biji dua, sehingga tanaman dikotil itu cenderung bisa tumbuh membesar dibandingkan dengan tumbuhan monokotil yang cenderung untuk tumbuh memanjang. Selanjutnya kita beralih ke jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berada pada bagian luar tubuh tumbuhan. Jadi jaringan epidermis ini berperan sebagai penutup permukaan tumbuhan serta melindungi organ-organ tumbuhan yang lebih dalam. Jadi bisa dikatakan jaringan epidermis ini menyusun kulit tumbuhan. Kemudian jaringan epidermis itu kadang bisa mengalami modifikasi, misalkan berbentuk sebagai stomata yang berperan sebagai mulut daun untuk tempat keluar masuknya udara pada tumbuhan. Kemudian juga jaringan epidermis bisa bermodifikasi menjadi berbentuk duri. Jadi spina atau duri ini adalah jaringan epidermis yang memodifikasi diri. Contohnya itu adalah pada tanaman bunga mawar. Jadi pada tanaman mawar itu memiliki duri. Itu adalah modifikasi dari epidermis. Tidak semua tumbuhan epidermisnya mengalami modifikasi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jadi jaringan dasar ini ditemukan menyusun hampir di semua organ tumbuhan. Ini adalah jaringan dasar. Kemudian lagi kita beralih ke jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau biasa disebut sebagai jaringan penguat. Sesuai dengan namanya, jaringan ini berfungsi untuk menguatkan tumbuhan agar bisa berdiri kokoh dan tegak, sehingga jaringan ini cenderung strukturnya itu tebal, kokoh. Kemudian jaringan penyokong atau penguat ini dia memiliki macamnya ada dua, mulai dari jaringan kolenkim, kemudian ada lagi jaringan sklerenkim seperti ini. Berikutnya kita beralih ke jaringan pengangkut. Jadi jaringan pengangkut ini kadang sering disebut sebagai pembuluh pengangkut karena dia bentuknya berupa pembuluh semacam selang. Jadi dia itu selang yang memang berfungsi untuk mengalirkan air dan mineral dan juga zat makanan.
untuk jaringan pengangkut ini dia berada mulai dari ujung akar sampai ujung pucuk tumbuhan. Jadi di seluruh tubuh tumbuhan itu tersusun ada bagian dari jaringan pengangkut. Nah, kita akan mempelajari tentang bagian jaringan pengangkut. Ini dibagi menjadi dua, mulai dari silem, ini pembuluh silem atau jaringan silem. Jaringan silem ini kadang disebut sebagai pembuluh kayu. Jadi jaringan silem ini terletak pada bagian kayu tumbuhan, mulai dari akar sampai pucuk atas. Dan jaringan silem ini berfungsi untuk jalur air dan mineral dari akar. Jadi akar kan menyerap air dan mineral dari tanah, kemudian disalurkannya adalah melalui pembuluh silem. Ini disalurkan ke bagian tubuh tumbuhan, biasanya pada daun, untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian berikutnya lagi ada jaringan pengangkut yang berupa pembuluh floem. Jadi jaringan floem ini terdapat pada bagian tapis atau kulitnya, jadi berada lebih luar dari jaringan silem. Kalau jaringan silem berada pada bagian kayu, kalau jaringan floem itu berada pada bagian kulitnya, kulit atau biasa disebut tapis. Kemudian untuk jaringan floem ini berperan untuk apa? Jaringan floem ini berperan sebagai penyalur zat-zat makanan yang sudah diolah. Jadi hasil-hasil fotosintesis yang diolah oleh daun itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh floem atau jaringan floem ini. Kemudian berikutnya kita beralih pada tadi kan sudah saya jelaskan bahwa organ tumbuhan itu tersusun dari jaringan. Jadi organ tumbuhan itu gabungan dari beberapa jenis jaringan. Nah, kita mulai dari organ akar, itu disusun oleh jaringan apa saja. Jadi di sini organ akar sesuai di gambar ini saya pilahkan ada akar untuk jenis tanaman dikotil yang berkeping biji 2 dan akar untuk tanaman monokotil yang berkeping biji 1. Nah, masing-masing di sini nanti akan tersusun oleh jaringan mulai dari jaringan epidermis. Jadi kita ingat tadi bahwa jaringan epidermis itu jaringan yang berada pada bagian luar dari tumbuhan. Jadi pada akar pun dia tersusun atau terlindungi oleh jaringan epidermis. Sama halnya dengan kulit luar, itu adalah jaringan epidermis. Kemudian setelah epidermis itu menyusun agak ke dalam, itu adalah korteks. Jadi korteks ini masih merupakan penyusun kulit tumbuhan, tetapi dia berada lebih dalam, lapisan yang berada lebih dalam daripada epidermis. Kemudian ada lagi endodermis. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa kulit tumbuhan itu tersusun atas 3 lapisan, mulai dari yang paling luar itu ada epidermis, kemudian yang tengah itu adalah korteks, kemudian yang paling dalam itu adalah endodermis. Jadi seperti itu, ada 3 lapisan. Kemudian di sini ada jaringan perisikel. Kemudian lagi di sini kalau kita amati ada inti pada bagian akar, itu bagian tengahnya disebut inti, di sini inti. Kemudian ada lagi pada bagian akar ini ada jaringan floem dan silem. Nah, seperti ini jaringan floem itu adalah jaringan yang berada pada bagian kulit, jadi dia berada di lebih luar, lapisan luar. Kemudian jaringan silem itu berada di lebih dalam karena dia merupakan berada di kayu, bagian kayu. Kemudian untuk akar ini dia memiliki rambut-rambut akar. Kalau kita mau mengingat kembali, rambut akar ini peranannya untuk apa? Jadi akar itu berperan untuk menyerap air dan juga mineral dari dalam tanah. Ketika melakukan penyerapan itu memerlukan bidang luas yang besar. Jadi untuk memperluas permukaan serapnya itu diperlukan adanya rambut-rambut akar supaya lapisan yang bisa menyerapnya itu ada tambahannya lebih luas. Nah, berikutnya kita beralih ke di sini adalah dari akar kita beranjak ke batang. Jadi di sini memang yang kita bahas itu kembali lagi ke organ, cuma di sini kita lebih memfokuskan pada jaringan-jaringan yang menyusun organ. Nah, sama dengan akar tadi saya pilahkan ke akar
monokotil dan dikotil, begitu pula dengan batang, karena memang pada dasarnya berbeda struktur dari tumbuhan dikotil dan monokotil itu, struktur bentuknya itu susunannya berbeda. Dimulai dari batang dikotil, batang yang untuk tanaman yang berkeping biji 2. Di sini lebih teratur, jadi lebih teratur, jaringan pengangkutnya itu tersusun melingkar membentuk cincin, kemudian dia dipisahkan oleh ada kambium seperti ini seperti kambium, ini garis-garis yang memisahkan antara pembuluh floem dan pembuluh xilem, di sini dibatasi oleh kambium. Kemudian lagi kalau monokotil ini tersebar, jadi antara floem dan xilem-nya ini tersusunnya itu kurang rapi, jadi ini tersebar. Kemudian jaringan yang menyusun batang itu apa saja, mulai dari jaringan dasar. Ini jaringan dasar pada tumbuhan monokotil itu tersusun, jadi jaringan dasar ini mengisi seluruh ruangan pada organ batang. Kemudian kalau untuk batang tumbuhan dikotil di sini tidak kita temukan adanya jaringan dasar. Kemudian lagi jaringan xilem. Jadi jaringan xilem baik dikotil maupun monokotil memiliki. Kalau untuk yang tumbuhan dikotil, jaringan xilem berada tersusun melingkar di bagian dalam, bagian kayunya. Kemudian lagi ada yang namanya jaringan floem. Jaringan floem kalau untuk yang tumbuhan dikotil dia tersusun melingkar di bagian kulit, bagian luar. Kemudian ada lagi epidermis. Epidermis ini yang melindungi bagian batang, jadi kulitnya ini ada epidermis. Kemudian lagi setelah epidermis di sini yang lebih dalam lapisannya ini adalah korteks. Jadi epidermis dan korteks ini sebenarnya masih merupakan sama-sama penyusun dari lapisan kulit batang. Ini untuk batang. Kemudian kita beralih ke jaringan-jaringan yang menyusun organ daun. Daun tumbuhan itu memiliki peranan yang sangat penting. Jadi pada daun tumbuhan itu dia cenderung berwarna hijau karena di dalamnya itu dibentuk oleh yang namanya klorofil. Jadi klorofil ini disebut juga zat hijau daun. Dia tersimpan di dalam kloroplas. Fungsinya untuk apa? Klorofil ini berperan atau berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Jadi kalau kita mau ingat lagi, foto itu artinya cahaya, jadi sintesis itu adalah penyusunan secara penjelasannya, maka fotosintesis ini adalah penyusunan zat-zat makanan pada tumbuhan itu yang memanfaatkan cahaya. Jadi cahaya di sini yang membantu adalah cahaya matahari. Oleh karena itu, pastinya yang namanya proses fotosintesis dia terjadinya adalah pada waktu siang hari, karena memang munculnya matahari adanya adalah siang hari. Jadi fotosintesis itu berlangsung pada waktu siang hari. Kita lanjutkan ke tadi kita bicara tentang organ daun. Jadi organ daun itu tersusun oleh jaringan-jaringan mulai dari lapisan luar. Ini gambar ini adalah berupa daun yang dipotong secara melintang. Kemudian diamati di bawah mikroskop, maka bagian-bagiannya mulai dari kutikula. Apa itu kutikula? Kutikula ini merupakan lapisan yang semacam zat lilin. Jadi kalau misalkan kita ambil daun beringin itu kalau kita amati dia agak mengkilap. Terus kemudian kalau kita garuk perlahan itu nanti akan mengelupas lapisan tipis bening, nah itu yang disebut kutikula, semacam lilin seperti itu. Kemudian kutikula ini lapisan yang melapisi tumbuhan bagian luar yang kemudian disusul oleh lapisan epidermis atas. Kenapa disebut epidermis atas? Karena memang helaian daun itu kan memang ada yang bagian atas dan bagian bawah. Jadi daun itu tersusun dilindungi oleh epidermis atas dan juga epidermis bawah. Nah, berikutnya dari epidermis atas lebih ke dalam lagi, ini ada yang namanya jaringan parenkim yang disebut jaringan palisade. Karena bentuknya memanjang seperti tiang, maka jaringan palisade ini kadang juga disebut jaringan tiang.
Kemudian ada lagi jaringan parenkim yang disebut sebagai jaringan spons, karena memang dari bentuknya itu dia berongga seperti spons yang biasanya digunakan untuk gosok piring, untuk mencuci piring, jadi dia berongga-rongga. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan, klorofil itu terdapat pada dua jaringan ini, terdapat pada jaringan palisade dan juga pada jaringan spons ini. Pada daun banyak sekali di situ tersimpan yang namanya klorofil. Kemudian pada daun juga itu terdapat berkas pembuluh. Berkas pembuluh ini namanya, kalau yang kita ingat tadi itu apa saja pembuluh, ya ada pembuluh pengangkut yang berupa pembuluh xilem dan juga pembuluh floem. Jadi pada daun pun juga ada pembuluh xilem dan juga pembuluh floem. Kemudian di sini ada keterangan mesofil. Apa itu mesofil? Mesofil ini adalah bagian daun yang tengah. Jadi mesofil daun itu tersusun mulai dari, ini tadi ada palisade, jaringan palisade atau jaringan tiang, dan juga kemudian jaringan spons. Kemudian lagi ada berkas pembuluh, dia itu berada di bagian tengah, jadi disebut mesofil. Kemudian lagi ada di sini adalah bagian epidermis bawah. Untuk daun, pada bagian epidermis bawah ini nanti akan ada bagian stomata atau mulut daun. Jadi stomata ini adalah berfungsi sebagai gerbang untuk keluar masuknya udara. Jadi pada tumbuhan juga melakukan respirasi atau pernafasan. Di situ nanti udara yang masuk atau keluar itu akan melalui stomata atau mulut daun. Umumnya pada tumbuhan itu proses pernafasannya terjadi pada waktu malam hari. Seperti itu. Kemudian itu tadi yang bisa kita pelajari mengenai struktur jaringan. Jadi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita simak dari pembelajaran kita ini tadi itu bahwa ditekankan untuk kita paham apa bedanya antara organ dengan jaringan. Jadi jaringan itu akan berkumpul membentuk organ. Beberapa jaringan itu akan berkumpul membentuk organ. Kemudian lagi untuk jaringan-jaringan tumbuhan itu mulai dari jenisnya ada jaringan epidermis, kemudian lagi ada jaringan meristem, kemudian lagi ada jaringan penyokong, kemudian lagi ada jaringan pengangkut. Kemudian jangan bingung ketika disebutkan pembuluh. Artinya pembuluh itu sama dengan jaringan pengangkut yang terdiri dari pembuluh floem dan pembuluh xilem. Jadi sama. Kalau kita menyebutkan jaringan floem, ya sama saja dengan pembuluh floem. Kalau kita menyebutkan jaringan xilem, ya sama saja dengan pembuluh xilem. Kenapa disebut pembuluh? Karena memang bentuknya berupa pembuluh, berupa silinder yang bisa dilalui oleh zat cairan yang berupa air, mineral, dan juga zat makanan. Kemudian lagi yang perlu kita tekankan untuk bagian daun tadi, bagian daun yang banyak terdapat klorofil itu adalah pada bagian jaringan tiang atau jaringan palisade dan pada jaringan spons. Jaringan bunga karang, jaringan spons itu kadang disebut jaringan bunga karang. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan selalu semangat belajar di rumah. Terima kasih.